Karena salah paham. Pasangan bos gangster dan putri kaya yang pernah saling cinta. Lagi saling lewati selama 5 tahun. Keduanya ketemu lagi dengan cara yang tidak terduga. Saat kapal pesiar Pu dekati kapal Kuang, Opat tiba-tiba perhatikan gadis yang baik hati dulunya. Dia nyuruh Kuang dekati perahunya. Mau bantunya cari sedikit nafkah. Lagi dengan berani beli semua buah-buahannya. Ibu tiri Kuang dengan gembira bilang itu semua harga 1000 bat. Tapi Kuang hanya bilang 450 bat saja. Opat sadari dirinya tidak bawa cukup uang. Lagi segera berbalik biar nyuruh Pu bayarkannya. Setelah Kuang selesai siap buah-buahan. "Mbak nih, uang nih." Pada saat ini, keduanya jadi beku, tidak bereaksi dalam waktu yang lama. Pertemuan tak terduga setelah 5 tahun terpisah. Lagi dalam situasi begini. Ibu tiri baru saja lihat telah sadar Ibu. Jadi lagi malu tanya Kuang ada uang kembalian gak? Kuang gelengkan kepalanya. Jadi dia bilang tidak perlu kembalikan uangnya. Tapi saat ibu tiri yang rakus dapat uang dengan gembira. Kuang lagi pakai kekuatan biar buangnya. Pu lihat Kuang. Dia masih kuat seperti dulu. Tapi dengan Kuang bilang. Dia hanya ingin jaga martabat terakhirnya. Kuang pakai kekuatan dorong perahu sedikit lebih jauh. Dalam hati Pu juga tidak bisa tenang. Kuang kembali rumah, pilah botol plastik yang baru saja ambil. Sambil ingat adegan yang ketemu sama Pu sebelumnya. Tapi adik perempuannya tiba-tiba lari untuk peluknya. Kuang juga tidak ada banyak emosi biar ingat nostalgia. Karena dia juga harus ambil tanggung jawab keluarga di pundaknya. Di sisi lain, Pia tidak pakai pakaian dengan cantik. Siap makan malam sama Pu. Tapi Pu lagi tinggalkan anak buahnya. Lagi larikan diri. Pu kembali rumah yang Kuang telah tinggal di sini sebelumnya. Dia bantu Kuang terus besarkan kelincinya. Lalu ngomong sama kelinci. "Aku lagi pikir kamu yang telah jadi kaya. Mungkin lagi tertinggalkan oleh pria yang jahat itu kan. Jadi baru saja jatuh ke dalam situasi jual buah-buahan." Saat dia berikan makan buat kelinci. Tapi kelinci itu sudah tua, tidak rasa enak. Jadi tidak makan sepotong apapun. Lihat penampilan nakal yang sama seperti Kuang. Makan atau tidak? Iyalah. Jangan harap aku akan kasihan padamu. Pu diam-diam pergi ke kamar tidur Kuang yang dulunya. Lihat rusa yang Kuang lukis. Tidak tahan lagi ingat masa lalu. Yang manis di antara dirinya dan Kuang. Ternyata Pu yang masih tidak bisa lupa Kuang. Keesokan harinya, Pu pergi ke perusahaan untuk tangani masalah. Ketika dia mau pergi, tiba-tiba lihat lagi ada beberapa pria galak datang. Masuk ke kantor. Orang itu bilang mereka datang untuk minta uang. Kuang dengan cepat berdiri. Pu yang tidak percaya sama matanya. Saat orang yang bertanggung jawab langkah keluar untuk selesaikan situasi, baru saja tahu. Ternyata mereka cari pemimpin di sini biar minta uang. Ternyata ibu tiri Kuang bohong sama kreditur. Katanya jika ingin uang, caril bos putrinya. Kuang begitu saja dipanggil ke kantor oleh pemimpin. Dua orang itu yang tidak bisa dapat uang mulai bahas. Akan cari Kuang biar selesaikan semua. Pu dengar itu, dengan sengaja tendang satu penjahat dengan kakinya. Lalunya pukul dengan keras. Pada dua penjahat itu. Karena salah ngerti. Pasangan bos gangster dan putri kaya yang pernah saling cinta. Lagi lewati 5 tahun yang tidak bisa bersama. Kali ketumua lagi. Kuang karena cari nafkah lagi jadi pedangan kaki 5. Hidup sudah susah. Kuang hari ini karena kebodohan ibu tirinya juga kena pengangguran. Kuang secara sedih lagi keluar dari perusahaan. Suasana hati Pu sangat rumit ketika lihat begitu. Lagi dengan cepat sembunyi. Bagaimana dia bisa tahan ketika gadis yang tidak bisa dia lepaskan? Lak hidup dengan begitu susah. Karena tidak punya uang. Dia tiba di stasiun bus tetapi masih pilih jalan kaki biar pulang.
Lihat pinggir jalan Da yang menjual tusuk sate panggang, dia sangat lapar. Tapi hanya sisa beberapa koin dalam dompet. Jadi tidak makan dan pergi. Lihat semuanya, dalam hatinya sangat rumit. Lalunya Kuang duduk di kapal biar kembali. Begitu segera kejarnya dan bilang dengan wanita itu bahwa dia ingin sewa perahunya. Ikuti belakang Kuang. Lihat wanita tua itu nyapa Kuang. Dia dengan kesempatan tanya wanita itu tahu gadis tadi kan. Dia cepat bilang Kuang kerja di pagi. Akhir minggu lagi jual buah-buahan di pasar. Sifatnya sangat baik. Tapi ibu tirinya tidak hanya kejam tapi juga malas bekerja. Saat dia tanya apa maksud cari Kuang, hanya bisa bilang Kuang yang berutang uang padanya. Ketika dengar itu, dia segera usirnya ke perahu. Dia sekarang sangat kasihanlah. Kamu pikirlah, ayah yang telah mati. Apalagi harusnya kerja biar rawat adiknya. Satu orang baik begitu. Itu sangat kasihan biar dapat simpatikan. Mungkin dia sedang tertipu kamu saja. Wanita tua itu baru saja dengar lagi tidak bisa diam. Langsung marah Ibu yang berhati gelap. Lagi mau kembali uang sewaan perahu buatnya. Begitu saja hanya bilang samanya. Kalau kamu antar aku ke rumahnya, aku akan hapus semua hutang yang dia sedang dapat. Saat dengar itu, wanita itu langsung dengan senang hati setuju. Kuang kembali rumah. Telah lihat sahabatnya sedang bantunya dengan pekerjaan rumah. Saat ibu tiri tahu Kuang yang dipecat, lagi taruh saja semua kesalahan padanya. Kuang jelaskan alasan. Ibu tiri tahu semua karena dia baru saja terjadi. Tapi masih kejam marah. Sahabatnya tidak bisa tahan lagi. Lagi bilang padanya, 5 tahun yang lalu. Kuang benar saja bisa ikuti kakaknya ke luar negeri biar hidup dengan senang. Karena mau rawatnya dan putrinya lagi baru saja tinggal. Kata-kata ini terdengar oleh Pu. Tiba-tiba adiknya lagi ketemu Pu. Nyapanya. Katanya dia datang untuk berikan makanan kepada orang-orang di sini. Lalunya kasihnya sedikit uang. Terima kasih ya. Dengar panggilan ibu lagi pergi. Setelah keluar dari rumah Kuang, lagi ke rumah Kuang sebelumnya. Dia masih perlakukan kelinci dengan cara yang biasa. Curhat samanya. Aku tanya kamu. Jangan belakangiku seperti itu. Kamu yang tidak tahu benar atau salah. Hati kamu keras seperti pemiliknya. Besoknya, Kuang lagi ke toko buku. Lagi ketemu Piatida dan Kopkun. Piatida dengan sombong bilang Pu yang sangat cintainya. Dia setiap hari selesai pekerjaan. Juga segera kembali dengan aku. Ketika kembali, lagi beli bunga segar untuk minta maaf. Piatida bilang dengan jujur sampai semua juga percayanya. Tapi sungguhnya lagi bukan begitu. Dia kesepian setiap hari nunggu Pu datang. Kopkun tidak nyaman bilang. Canda saja dia akan punya cucu. Tentu saja, tidak perlu nunggu lama. Kuang keluar dari toko buku. Selalu ingat yang dikatakan oleh Piatida. Mungkin Pu yang telah lupa cinta antara mereka. Karena salah ngerti. Bos gangster dan putri kaya telah lewati selama 5 tahun. Saat ketemu Kuang, dia telah jadi pedagang kali 5 jual buah-buahan. Hari itu, asisten masih nunggu Opat datang ke perusahaan untuk tanda tangani perjanjian. Tapi dia masih di pasar terapung. Katanya mau cari gadis yang baik hati itu. Berinya uang beli buah-buahan terakhir kali. Asisten jelaskan alasan buat Pu. Mau ke pasar biar cari Opat. Tanpa diduga, Pu baru saja dengar. Dengan cepat bilang akan samanya cari Opat. Lagi jelaskan semua alasan diri sendiri. Lagi tambah bilang tidak kenal sama satu lain apa saja. Hari ini Kuang selesai jual buah-buahan. Jadi dengan cepat antar adik perempuannya jual sarapan. Saat ini, Pu dan anak buahnya juga datang ke pasar terapung. Kreditur ibu tiri datang lagi. Ambil satu kue yang besar biar makan. Kuang mau bilang dengan jelas samanya. 2 orang lagi langsung rampok. Bahkan adik laki-lakinya juga didorong ke tanah. Kuang yang tidak bisa tahan lagi.
Dia jadi marah mau ajar dua penjahat ini satu pelajaran. Tapi tiba-tiba dia bisa tangkap tangan Kuang. Lagi mulai canda samanya. Biar aku cium satu kali. Saat ini si adik perempuan juga sadari. Paman yang telah kasihnya uang kemarin. Kuang lihat Pu. Tapi dia lagi bilang dirinya hanya orang baik hati. Tidak tahan ketika lihat yang kuat lagi gertak yang lemah. Lihat anjing dan kucing yang digertak. Jadi mau latihan tubuh sedikit. Pu pada dasarnya yang baik hati. Tapi Kuang saat dengar ejekannya, lagi jadi sangat benci samanya. Pada saat ini, asisten dan opat juga datang. Opat kasihnya 500 bat. Ibu tiri lagi dapatnya. Kuang dengan cepat kasih uang kembali 50 bat. Katanya mereka jual barang, bukan pengemis. Kalau mau lakukan yang perbuatan baik, dapat pergi ke kuil di sebelah. Kuang terima kasih sama opat dan Pu, terus balik dan pergi. Kuang kembali rumah dan tanya ibu tirinya. Uang yang pria itu kasihnya di mana sih? Tapi ibu tiri lagi bilang, telah beli barang-barang adiknya semua. Semua juga sangat suka sama paman yang baik hati ini. Tapi Kuang dengan serius bilang sama mereka. Setelah ini, sama sekali tidak terima uang atau bantuan darinya. Kenapa ya? Karena dia bukan orang baik. Dia buat kita kehilangan rumah. Buat ayah kita tinggalkan dunia. Jika ketemu lagi, harus kita segera larikan diri. Jangan dekati samanya. Saat ini adik perempuan yang tidak percaya samanya. Ibu tiri juga rasa tidak adil lagi benarkan hal-hal baik yang dilakukan Pu. Juga bilang bahwa jika tahu lebih awal, akan ajari putri bungsunya perilaku yang imut-imut. Pasti akan dapat banyak uang. Kuang begitu sangat marah. Dia jelaskan tadi saja orang itu lagi panggil kami anjing dan kucing. Lihat ibu tiri masih keras kepala. Kuang dengan marah hanya bisa ancam akan pergi. Pada akhirnya, seluruh keluarga hanya bisa setuju dengannya. Kemudian tidak akan dekati Pu lagi. Panjang hari hanya tidur saja. Begitu saja luar biasa, tidak tahu simpatis sama yang lain. Telah bantu begitu, satu kata terima kasih juga tidak bilang. Lagi buat aku hilang muka. Pu terus-menerus marahi sama kelinci. Setelah dia bilang kata-kata itu, saat mau ambil kelinci biar lemparnya, kelinci tidak begitu bergerak sedikit pun. Dia bergegas peluk kelinci ke rumah sakit hewan. Tapi dokter bilang tidak perlu darurat lagi. Bilang apa sih kamu? Terus selamatkannya. Dia ada yang tidak hebat, aku akan tuntut kamu. Lihat dokter yang gelengkan kepalanya. Dengan cepat langsung pakai tangan biar pijat hati kelincin. Kata dokter kelinci ini sudah mati. Yang mau kacaukan di sini. Jika itu tidak aman, kamu akan dalam masalah besar. Cepat selamatkannya. Manusia juga akan mati. Kamu juga tahu, hidup kelinci itu singkat. Ini seperti manusia yang harus mati, dia sudah tua. Maaf ya. Iyalah, aku ngerti saja. Kamu bukan yang pertama.